Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Karen Quinino Stefani, bisa dipanggil Karen, dengan NIM D0024138 dari kelompok B7. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ren atau ginjal. Bentar, mohon maaf. Baik, ini merupakan gambaran dari preparatnya. Maaf. Yang pertama, untuk anatomi ren atau ginjal, saya akan membahas lokasi dan struktur makroskopis dari ginjal terlebih dahulu. Jadi, ginjal itu terletak di ruang retroperitoneal pada sisi kanan dan kiri tulang belakang di T12 sampai L3. Ginjal kanan itu lebih rendah dari ginjal kiri karena adanya hati. Berat ginjal itu sekitar 120 sampai 150 gram dengan panjang sekitar 10 sampai 12 cm, lebarnya 5 sampai 7 cm, dan tebalnya 3 cm. Selanjutnya, lapisan pelindung ginjal. Ginjal itu dilindungi oleh beberapa lapisan. Yang pertama, ada kapsula fibrosa yang merupakan lapisan paling dalam berupa selubung tipis yang melekat langsung pada ginjal. Yang kedua, ada kapsula adiposa, merupakan lapisan lemak yang melindungi ginjal dari goncangan. Lalu ada fascia renalis, itu merupakan jaringan ikat yang mengikat ginjal ke struktur sekitarnya. Jadi, fascia renalis itu merupakan jaringan ikat. Tugasnya untuk mengikat ginjal ke struktur sekitarnya. Lanjut, yang terakhir itu ada kapsula adiposa pararenal, yang merupakan lapisan lemak paling luar. Kemudian saya lanjutkan untuk bagian-bagian dari ginjal. Ini masih merupakan pembahasan mengenai anatomi ren atau ginjal ya. Baik, yang pertama itu bagian ginjal ada cortex renalis. Cortex renalis merupakan bagian luar ginjal yang mengandung nefron yang berfungsi dalam filtrasi. Lalu ada medulla renalis, merupakan bagian dalam dari ginjal yang terdiri dari piramida renalis yang berisi tubulus ginjal dan pelvis renalis sebagai tempat penampungan urin sebelum masuk ke ureter. Selanjutnya ada pelvis renalis yang merupakan struktur berbentuk corong yang mengumpulkan urin dan meneruskannya ke ureter. Lalu yang terakhir ada eh, kalises, kalises atau kaliks yang merupakan saluran kecil yang mengalirkan urin dari piramida ke pelvis renalis. Selanjutnya, tambahan untuk ureter, ureter ada di sini. Itu merupakan saluran yang membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Saya lanjutkan untuk pembahasan mengenai vaskularisasi dari ginjal. Yang pertama ada arteri ginjal. Arteri renalis bercabang langsung dari aorta abdominalis pada tingkat L1 sampai L2. Arteri renalis masuk ke ginjal melalui hilum renale dan bercabang menjadi yang pertama itu ada arteri segmentalis yang membagi suplai darah ke berbagai segmen ginjal, lalu ada arteri interlobaris yang berjalan di antara piramida renalis, lalu ada arteri arcuata itu melengkung di perbatasan korteks dan medula ginjal, lalu ada arteri interlobularis
atau radialis corticalis yang masuk ke korteks dan memberikan darah ke glomerulus. Yang terakhir ada arteri aferen, itu arteri yang masuk ke glomerulus, tempat filtrasi darah. Selanjutnya masih di vaskularisasi ginjal, saya akan membahas mengenai vena ginjal. Darah yang telah difiltrasi dialirkan keluar melalui vena renalis yang bermuara ke vena cava inferior. Cabang utama vena ginjal itu meliputi vena interlobularis, vena arcuata, vena interlobaris, dan vena renalis utama. Vena renalis kiri lebih panjang dari yang kanan dan menerima aliran dari vena suprarenalis bagian kiri, vena gonadalis kiri, dan vena lumbalis kiri sebelum bermuara ke vena cava inferior. Vena cava inferior. Oke, lanjut. Saya akan membahas mengenai inervasi dari ginjal. Itu ada dua, yaitu inervasi simpatik yang berasal dari plexus, mohon maaf, maksud saya plexus celiac dan plexus renalis. Ini merupakan serabut yang berasal dari T10 sampai L1 melalui nervus planicus mayor dan minor. Fungsi utamanya itu untuk mengatur vasokonstriksi arteri aferen untuk mengontrol aliran darah ginjal, merangsang sekresi renin dari sel juxtaglomerular. Lalu, inervasi parasimpatisnya itu berasal dari nervus vagus atau nervus 10 yang fungsi utamanya itu untuk memodulasi aktivitas filtrasi dan ekskresi urin. Lalu yang kedua itu tidak berperan besar dalam regulasi vaskular ginjal dibandingkan sistem simpatisnya. Lalu masih di inervasi ginjal, saya akan membahas mengenai afferent sensoris, di mana reseptor nyeri ginjal itu dihantarkan melalui serabut visceral ke T10 sampai L1 yang dapat menyebabkan nyeri visceral yang menjalar ke punggung bawah, perut, atau selangkangan, atau renal kolik. Baik, saya kira cukup untuk penjelasan mengenai ren atau ginjal. Saya cukupkan sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf. Terima kasih. Ya.